Kalau dari panggung mah udah otomatis uangnya tuh uang fresh istilahnya. Gitu. Karena kan lu manggung langsung dibayar. Langsung bayar. Yang nggak jelas tuh yang tadi kayak royalti dan sebagainya. Udah apalagi kalau dulu kan bonus teh ya, Fer? Bonus. Ya kan tanda Dapat tangan. Bonusnya apa? Hah? Bonusnya kan semaunya dia. Waktu itu pernah dapat bonus apa aja dari label? Rumah. Berbicara lu ngomong janji yang lu bawain itu lagu janji lu seneng banget. Ini kayaknya meledak deh. Oh kayaknya. Oke, terus? Karena di gang-gang gue makan di pinggir jalan, pengamen bawain, anak kecil pada nyanyi, saudara-saudara gue yang masih bayi nyanyi janji. Ini pasti meledak, gue bilang gitu. Jawabannya lu tahu apa? Iya sih, lumayan. Ini gue kasih bonus, tanda tangan dicek berapa? 10 juta. Nah, jempling. Ya iyalah dikasih 10 juta. Karena mungkin aja harusnya mas 100 juta, misalnya, mungkin 200 juta per orang. Ya, mungkin kita nggak tahu kan. Jadi 10 juta, jempling banyak. Even gue kan Arena Project. Kan 7 tahun yang lalu gue punya Arena Project, Arman Maulana Project kan, yang nama Trinity ini. Iya, yang sendiri ya. Gue yang ngomong gitu, bahwa gue yang ngomong ke Trinity, gue bilang pokoknya catat semua lagu. Karena kan gini, off airnya Arena Project pastilah gue bawain lagu Gigi. Catat tiap manggung lagu apa aja, nanti kita bayar, bukan royalti, kita bayar per lagu berapa. Tapi kan udah ada LMK, lu tetap itu mah nggak ada hubungan. Ini mah dari ya. Empati gua terhadap teman-teman gua. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya, Arman Maulana. All you can eat? Lain, itu mah urang. Kirain all you can eat. Alhamdulillah ya mana? Alhamdulillah. Sorry ya, baru datang akhirnya. Ini udah seneng ini. Tektokannya lama banget. Udah lama kita sebenarnya. Jadi sebenarnya gue itu banyak yang minta lu kan gue selalu DM. Silahkan DM mau minta apa. Arman, Gigi itu selalu banyak. Dan selalu gue jawab noted. Noted doang. Maksudnya ya insya Allah ya. Tapi ternyata bisa, alhamdulillah. Kang Arman, kumaha kabarnya? Ini si awet muda. Kang Ferdi. Gila. Man, lu awet muda pisan ih. Alhamdulillah. Luar biasa lu. Beneran kayak umur 39 lah, 39 lah. 21 lah. Man, jadi gini, kalau di gua itu sebenarnya gue lebih ke pengen tahu awalnya. Arman Maulana itu adalah sosok vokalis one and only yang penampilan, gaya, dan suaranya sama. Lu tuh dari dulu itu memang pengen menjadi vokalis yang one on only itu? Enggak, justru kecelakaan kalau menurut gua. Lu kan kita semua tahu Arman adalah orang Bandung ya. Bandung pisan lah. Bandung pisan. Dan kalau nggak salah tuh model ya. Itu juga kecelakaan. Serius, man. Kecelakaan yang mau berkah. Oke. Dari kecil. Berarti waktu zaman SMA lah ya, kita mulai dari SMA. Ya. SMA di Bandung, SMA mana? Sebetulnya gini, sejarahnya tuh gini. Nah, keluarga gua tuh emang semuanya tuh di seni. Misalnya ya paling gede ya Teria dulu sama Karai itu waktu di Bandung tuh masuk ke Teater Besar Sang Saka. Jadi itu bener-bener teater yang paling gede di Bandung. Yang dihormati paling gede lah pokoknya. Karena itu kakak tuh ya. Kakak tuh ya, Karai sama Teria tuh yang paling gede tuh itu Sang Saka tuh karena pokoknya semua seniman Bandung tuh pasti di situ lah ngumpulnya gitu ya. Tapi memang teater dia lebih dulu ya. Nah, itu tuh dari situ tuh turun ke Tenane tuh dia nyanyi, terus turun ke si Kao itu kakak gue yang cowok itu. Nah jadi Karaya sama Kao itu cowok, gue kan bertiga tuh itu seni rupa ITB. Jadi emang seni banget. Terus kan almarhum Tenita kan, udah pasti itu mah penyanyi gitu kan. Jadi memang seni lah di keluarga gue tuh seni. Nah waktu gue SD itu salah satu temennya Karaya Materia di Sang Saka, di Teater Besar Sang Saka, si almarhum Kang Herman tuh bikin teater alit. Alit kan bahasa Sunda tuh kecil kan. Jadi dia bikin teater anak-anak kecil. Nah gue itu ikut. Lu umur masih kecil tuh ya? SD SMP lah. Nah itu tuh gak tahu kenapa Kang Herman tuh bukan bawa naskah yang sandiwara, tapi operet. Berarti kan operet mah nyanyi. Iya, nyanyi. Ya kan? Iya. Nah
Nah di situ tuh Fer, gue tuh tidak menyadari, keluarga gue juga tidak menyadari. Jadi si Kang Herman tuh bawa operet, setiap dia bawa satu naskah, naskah kedua, ketiga, pasti gue bintang utama. Nah, terus kan gue nanya, Kang Herman ya, Kang, kenapa saya bintang utamanya? Terus Kang Herman tuh nyeletuk gini, Fer, kamu yang paling bisa nyanyi dari semua teman-teman kamu. Aing tuh, aing deh. Santai. Solihun, kayak ada translator di sini lagi. Enggak apa-apa di gua. Gue tuh nggak sadar sebetulnya mungkin di situ tuh gue tuh memang ada bakat sekali di musik bernyanyi. Berarti udah nggak aneh pas denger lu cerita semua seni ya. Okay. Jadi cuman lu nggak tahu lah. Kang Herman ngomong gitu tuh, ya lah ada SD SMP gitu kan. Udah. Nah, masuk SMA, lu bilang kan SMA. Gue SMA 5 itu kan terkenal dengan SMA 5. Ya, okay. SMA 5 Bandung tuh kan terkenal dengan memang musiknya paling mencorong lah di Bandung. Acaranya ada ya ininya kan Yofi lah, segala macam The Sigit lah, Cangcuter lah. Wah, banyak lah gitu ya yang emang dari dulu tuh udah ini. Gue tuh dulu yang terkenal saat itu 80 mau 90 itu kan vokal grupnya. Jadi yang besar tuh dulu band sama vokal grup di Bandung tuh. Jadi kalau festival vokal grup ya, penonton tuh kayak nonton band. Kayak nonton band ya? Karena nggak tahu kenapa, cuman Bandung doang yang punya kultur itu ya, selain band. Nah, gue tuh waktu masuk ke SMA 5, gue langsung aing pokoknya kudu asup vokal grup. Gitu. Okay. Karena gue nggak mikir nyanyi, Fer. Iya. Mikir populer. Kan ada yang kayak lu, ada yang kayak orang anak basket, ada. Ini tapi gue basket juga. Oh, basket ketua juga. Lagi. Hebat. Jadi gue tuh banyak tuh. Nah, cuman gue tuh vokal gue bukan masalah nyanyinya, tapi aing terkenal. Iya. Jangan SMA lah ya. Ada cewek gitu kan. Masuk gua. Nah, pas masuk almarhum Kang Deden pelatihnya, setiap bawa lagu apapun, gua disuruh suara satu. Lead vokalnya di vokal grup tuh. Terus gue balik nanya kayak ke Kang Herman, Kang, kenapa gue nggak boleh pecah gitu? Kenapa gue nggak di suara 2, suara 3? Lu intuisinya paling bagus dan suara lu paling bagus. Nggak sadar. Masih nggak sadar. Nggak sadar gue. Oh, nggak saya gue mah di situ pengen seneng. Iya. Oh, nah tapi seiring berjalan waktu di vokal grup, gue lihat bandnya nih asik. Terus SMA 5 band waktu itu hiatus. Terus gue ngomong sama Capung, Java Jive. Kan pemain gitarnya Capung. Terus angkatan tuh? Drumnya Dalton. Iya si Dalton. Dalton. Pemain keyboardnya Donika SP. Bassnya Rudi Tulus. Kakaknya Ari. Iya, Ari. Band kita asik gue bilang teh. Mau nggak kita? Ini kan SMA 5 band lagi hiatus. Gue lah vokalisnya. Hayu. Nah, udah. Dari main-main aja karena lihat bandnya asik gitu yang ngiringin vokal grup. Ini keren. Pemainnya teh asa enak semua gitu. Ya. Terkenal SMA 5 band pas gue namanya SMA 5 band. SMA 5 band emang SMA 5. Enggak yang pengen rekaman lain ya. Enggak. Karena memang terkenal SMA 5 band. Jadi turun-temurun. Iya. Jadi wah main di SE, main di pensi, main di pokoknya SE. Karena kan SE itu bukan SE-nya yang ngadain. Misalnya Santa Angela yang ngadain di SE. Karena kan bukan studio itu yang paling terkenal gitu. Di itu ya. Di Ciamplas. Dulu lagi, nah sampai akhirnya karena saking terkenal lah istilahnya, mungkin paling hype berarti SMA 5 band tuh, dapatlah undangan lomba band se-Jawa Bali itu di Yogyakarta di Kriodosono 89 gue lupa. Yogyakarta di Jogja. Jadi dari Bandung wakilnya SMA 5 Bandung gue. Dari Jakarta wakilnya Topati 70 Bulungan. Dari Surabaya Dani Ahmad. Dani. Udah dewa? Ada. Enggak. Belum. Semuanya SMA. Oh SMA dulu ya? Si Topati 70 Bulungan, gua SMA 5, si Dani itu. Nah di gua kan ada Capung, Java Jive gitu kan. Waktu itu Dalton sakit. Diganti sama Tommy dunia kecil, Marvel. Oh iya Marvel. Iya. Jadi di situ di festival itu tuh pas ada fotonya tuh, wah ini satu ada Topati, ada si Dani, ada menang di situ. SMA 5. Gua bandnya juara umum, gue the best vokal gitu. Nah gue tuh nggak sadar. Nah di situ tuh baru Fer. Jurinya Mas Ben Sleo, mendiang Mas Ben Sleo. Mas Ben pas gue udah juara, dia ke belakang panggung. Arman sini, Arman kan namanya, iya Mas. Mas Ben, wow Ben Sleo tehnya. Iya dulu ya. Ada apa Mas?
Kan dia di Gadis kan dulu kan. Nanti ulang tahun majalah Gadis, kamu mainnya sama 5 band. Wah, gue senang banget kan. Jakarta. Main tuh, main dia ulang tahun Gadis. Main. Terus Mas Ben kayak jatuh cinta gitu sama gue. Man, kamu mau kemana sih kalau kuliah? Mas, doain aja deh. Aku sih memang pengen ke Jakarta, pengen ke UI. Doain aja masuk. Pas masuk UI atau masuk Jakarta lah, gue akan pager Mas Ben, pager men. Anjing zamannya pager. Ya. Tidit, begitu bunyinya. Ya. Pager. Anak lu sama, aduh, pager penaon. Ya udah, akhirnya kan gue masuk UI. Gue langsung pager Mas Ben. Mas Ben, alhamdulillah gue masuk UI. Gue di Jakarta. Gue tuh sebenarnya nge-pager Mas Ben teh bukan mau nyanyi. Dan gue masih belum merasa bahwa gue itu penyanyi gitu, enggak. Gue tuh mikir gini, gue orang Bandung, kuliah di UI, temen anak Jakarta belum banyak. Mas Ben banyak kegiatan. Gue kalau diajakin kepanitiaan sama Mas Ben, gue jadi banyak teman di Jakarta. Gue mikirnya tuh kepanitiaan. Oke, berarti lu mah seneng ke tempat-tempat yang menjadi orang yang kesorot gitu ya waktu itu ya. Akhirnya gue teh, Mas, gue Jakarta nih, alhamdulillah di UI. Udah kamu ke kantor, kebenaran ada kerjaan, alhamdulillah. Gue teh kepikir teh apalah Mas Ben kan jadi juri, jadi apa? Aing jadi mungkin apalah seksi makanan atau apalah pokoknya mah. Tiba-tiba dikasih kaset, kaset, boleh? Loh Mas, apa nih? Kamu nyanyi? Ah, nyanyi. Saya bukan penyanyi Mas. Bukan penyanyi apa? Saya udah lihat kemampuan kamu, katanya gitu kan. Kasih kaset maksudnya kasih kaset gimana? Lomba lagu perjuangan tingkat nasional di TVRI, belum ada RCTI. Oh. Itu yang nyanyi cuman gua doang. Ya, cuman gua doang yang nggak punya kaset dan nggak tahu siapa, entah berantah orang dari Bandung, anak masih olol ingus gitu ya. Olol-leho. Yang nyanyi ya, Yana Julio duet sama Lita Zen. Itu lagi meledak catatan sih. Iya. Ricky Yohanes, Ronnie Libels. Mereka mau udah jadi bintang semua ya? Ya iyalah. Irma Jun. Kan kemarin kesini dia. Wah, pokoknya semuanya yang udah punya kaset, semuanya yang udah punya karya. Gua sampai bingung, Mas. Wah, jangan gitu, Mas. Lagu kamu diaransemen sama Erwin Gutawa. Aing, aduh, cukup deh. Erwin Gutawa lagi karimata gede-gedenya kan. Iya. Ini gimana? Hah? Gue nyanyi, udah nyanyi. Ah ya udah, gue teh nothing tulus tehnya. Iya. Ya udah, ayolah. Tapi dibayar. Ya itu mah pasti. Dan menang sih. Bohong. Jadi yang tadi itu yang lu sebutin LKB menang. Lita Zen. KB Rata. Demi Allah. Mana masih Gio ngawirin. Tajur. Enggak, gue bingung kan, menang. Nah, gue menangnya oke lah, kaget gitu. Gila, gue kok gue yang menang gitu ya. Pas di belakang panggung, Mas Reddy Nur ngaransemen yang siapa lupa gue ya. Ada Libels, Ronnie kan nyanyi. Itu dua-duanya tuh datang di backstage, datengin Arman ya. Wow, gue lihat Mas Reddy kan waktu Reddy Nur main kokpit, aing tinggal itu si Genesis-nya. Genesis kan dulu kan di depan panggung. Dewa. Gue di depan panggung gitu. Wah, Mas Reddy, Mas, gitu kan. Ada apa Mas, gitu kan. Wah, kamu bagus banget nyanyinya. Mau nggak dibikinin album? Tuh aing ngegetar, hah? Album? Gue bingung kan. Mas, bener nih Mas? Iya. Kamu saya bikin album solo. Nah, kebetulan saya juga punya band, Next Band itu dari Kokpit. Iya. Kokpit, karena ada apa-apa Kokpit rada hiatus kan jadi Next Band gitu kan. Penyanyinya masih sama aja kan, Freddy Tamera almarhum, pemain-pemain Kokpit lah. Gue bilang, ayo. Ya udah nanti hari ini ke rumah saya di sini. Lu jadi vokalisnya Next? Gue kan lama di Next Band. Oh, lu jadi. Iya, pokoknya dari almarhum Freddy Tamela kan. Iya. Ada Baruna. Iya, Baruna. Akhirnya ke gua. Baruna dulu ya. Iya. Formasi gua tuh masih Next Band yang awal loh. Masih Kinan Nasution, Bang Kinan. Masih ada drama. Iya. Mas Oding masih keyboard. Gitar, sorry. Iya. Mas Reddy udah pasti bass. Drumnya ya Mas Kinan. Keyboardnya 2, Andi Ayunir almarhum sama Barani, istrinya mantan istrinya Mas Reddy kan? Iya. Reddy Nur. Masih formasi itu. Nah, setelah itu kan ganti tuh. Mas Oding sama Kinan keluar, masuklah Budi Haryono, Lilo, Club Project, berdua sama gua. Itu Next Band itu. Gua udah kan, Mas Reddy cabut. Dan lu paling muda dong. Iyalah. Mas Reddy cabut, udah ngasih alamat, gua tanggal sekian datang ke rumah dia, ngobrol-ngobrol untuk bikin album dan sebagainya. Wah, gua alhamdulillah ya Allah.
ini apaan kok gue jadi penyanyi gitu kan. Tiba-tiba Roni datang. Masih sama Atik Sibi tuh. Belum cerai. Oke. Set datang. Wah Roni gue sama Atik. Gue bilang, ada apa? Man, kamu di mana di Jakarta? Saya kos di Tebet, gue bilang gitu kan. Kan saya kuliah di UI, jadi Tebet deket lah. Gue bilang itu ke Pasar Minggu. Coba Tebet berapa? Kan dia juga Tebet. Nah, ada apa ke gue? Ya udah Tebet sekian, gue bilang. Tanggal sekian, jam sekian, kosong nggak? Kosong, gue bilang. Ya sebelum kuliah aja deh, jam sekian. Oke. Udah, datang tuh dia sama Atik. Jadi gini man, Libels itu dapat kontrak gede lah, bagus lah gitu. Iklan sama panggung Libels di RCTI. Yeah. Mulainya RCTI pakai decoder. Ini 89 sayang. Ini sayang kalau dilepas lah gitu istilahnya. Karena kenapa loh? Gue bilang kan Libels mah Libels tiga orang ya. Edwin, almarhum Yani sama kamu. Gue bilang enggak, Edwin mau ke Amerika, Stan, kuliah. Iya, Stan. Kuliah. Iya. Mau diganti dulu sama lu. Kaget itu Fer, gue masuk Libels lah. 9 bulanan ngegantiin Edwin. Jadi gue tuh pas dari situlah baru. Jadi terjunlah di musik, di industri musik Indonesia. Karena sama Mas Edi dibikinin rekaman, gue kenal dengan label-label, gue kenal dengan musisi-musisi Jakarta, sama Libels. Namanya makin di wartawan makin, ini siapa? Karena kan tiba-tiba Libels lagi the best boy band in Indonesia, tiba-tiba ada satu orang, ini siapa? Gondrong gitu kan, beda dari yang lain gitu kan. Tapi kenapa waktu lu masuk gue udah tahu lu ya? Udah tahu Arman Kan Maulana. di TVRI itu gue sering banget. Oh iya ya. Udah keluar solo atau enggak? Belum. Belum. Karena gue udah tahu gara-gara Arman SMA 5 Maulana. band. Oh iya mungkin ya. Waktu dari si Jogja itu tuh pokoknya namanya tuh kan karena di Gadis naik dan sebagainya. Nah akhirnya mungkin orang TVRI itu lihat ini SMA 5 Bandung boleh disuruh main. Jatuh cinta semua orang-orang TVRI itu. Tapi jatuh cinta lagi ke gua doang deh. Karena udahlah si Arman Maulana cool tuh udah band gitu ngerti gak sih? Akhirnya gua tuh pas gua pindah ke Jakarta tuh gua nyanyi di TVRI sering banget. Jadi mungkin lu lihat di TVRI. Iya, zamannya pas pokoknya gue taunya pas Arman Maulana gantiin itu. Gue tahu Arman Maulana soalnya sebelumnya kan. Sebelumnya. Ya, Makanya gue tahu dari mana. Safari, iya, segala mungkin macam ya. buat itu. Waktu lu masuk ke situ, lu model apa bukan? Nah, kalau model, gue ngomong tadi kecelaka kan. Waktu SMP oh itu sebelumnya ya? Iya, itu kan Teria kan kerja di Gadis kan. Teria tuh kerja di majalah Gadis. Gue tuh ngomong sama Mas Ben bahwa gue adiknya Ria. Pas waktu ulang tahun Gadis itu, kamu adiknya Ria. Kenapa nggak ngomong? Buat apa ngomong? Nah, si Teria teh jahil. Jadi kan Karai kerja di Gramedia kan di Jakarta. Teria di Gadis. Setiap pulang minggu weekend tuh ke Bandung tuh tiba-tiba tuh Man, difoto kata Teria teh. Tuh sama kan Karai kan fotografer. Difoto sama kakak gue teh. Ya gue mah zaman SMP tehnya kieu cerat. Dimasukin ke majalah mode sama ke Gadis. Katarima jadilah. Gue ngamuk tadinya Fer. Ngamuk kok. Ngamuk gue. Gue taunya aja dari teman-teman cewek SMP gue. Pas gue masuk kelas tiba-tiba teman-teman SMP tuh. Ya kan, malu ya. Majalah cewek. Ya cewek masa gue majalah cewek kan. Tiba-tiba cie model. Itu bingungnya. Model naon. Diliatin tuh. Oh ini orang iPhone. Model. Wah, gua ngamuk sama Teria. Oh, nggak bisa kayak gitu. Gede-gede. Udah. Tiba-tiba kata Teria tuh dipanggil tuh kamu mau majalah Gadis hari ini difoto. Wah, kamu mau tahu nggak kalau sekali foto teh berapa? Berapa emang? Berapa emang? 300. Wah, ayo. Langsung berubah. 300.000. Iya, mana 300.000 tahun segitu tuh berapa juta sekarang? Ya, 3 juta lah. Iya. Gue pulang ke Bandung di foto itu tuh gue beli sepatu, beli tasnya tuh. Jadi idealisnya luntur. Ketika 300 oke. Lain kali jangan gitu ya ngomong dulu ya. Tetap tapi oke. Itu kecelakaan juga membawa berkah. Kecelakaan yang akhirnya membawa berkah. Terus waktu gue lihat ini kita balik lagi ke ini ya, Trio Libels. Di Next masih itu terus jalan. Di Trio Libels suara lu nggak seperti sekarang. Ya karena kan masih tipis, Fer. Itu kan istilahnya apa ya, umur masih muda, masih berkembang lah gitu ya. Kalau lu dengerin album pertama Gigi yang gue nyanyi Angan, Ku Ingin, lu dengerin deh, tipis banget. Masih melengking, tinggi, tipis. Nah waktu Libels itu kan
era sebelum itu malah ya. Lebih tipis, lebih melengking. Berarti suara lu berubah ya berarti ya? Iyalah. Berubah. Lasso juga coba dengerin. Coba Lasso, dengerin Lasso yang awal Dewa sama sekarang udah. Kalau sekarang tuh ada tebal-tebalnya gitu. Kalau dulu kan melengking banget. Kan. Nah itu lu salah satu yang di situ anak muda jauh kan sama Roni kan jauh ya? Jauh, 5-6 tahun lah. Iya. Beda dengan. Nah, lu tapi di situ gua ngelihatnya nggak tahu ya waktu itu gua kan penggemar Libels juga. Tahu-tahu ada Arman Maulana ya. Itu mah tuh boyband terbesar. Ya. Dan gua ngelihat lu nggak ada ketimpangan gitu. Lu nya tetap pedenya Edun gitu, pede Edan gitu ya. Cuek aja padahal itu kan senior gitu. Itu memang bener lu pede itu sepede itu. Lu tuh orangnya pedean apa gimana? Bukan gini, gua gini. Gua tuh sekarang ya, kalau sekarang misalnya di ruangan ini ya, man sesi foto. Nah gua mati kutu tuh. Oh foto, ya oke. Gitu. Tapi ketika gua dikasih panggung dan ada musik, ada perform, bukan pede. Jadi gua tuh kayak ya ini di tempat gua nih. Gitu. Oh nyaman. Gue nyaman di sini. Gitu. Jadi ya otomatis kan kepedean dan sebagainya keluar, aura juga mungkin keluar dan sebagainya gitu. Tapi ketika gue misalnya kalau lagi ngopi sama lu berdua di mana gitu, gue biasa gitu, ya biasa gitu. Tapi ketika gue dikasih panggung, nggak tahu kayak nyerep aja zet gitu. Oke. Ini tempat gue nih. Berarti dari dulu udah begitu ya? Karena ngelihatnya lu bener-bener menguasai dan tidak ada. Nah gue tuh sebetulnya tidak menyadari itu loh. Dulu tuh tidak menyadari. Jadi gue tuh pokoknya masuk stage, ya udah inilah gue. Setel turun stage ya biasa aja deh gitu kayak gitu. Nah gue tuh nggak menyadari. Tapi lama-lama kan akhirnya kan karena gue sering manggung itu akhirnya oh iya ya gue tuh penampakan gue tuh kalau di stage tuh kayak gini gitu ya ternyata. Gitu. Dulu karena gue kan seangkatan ya, gue ngelihatnya dan yang seangkatan kita itu gaya si Arman enak pisan gitu ya. Laki tapi cuek aja gitu. Rambutnya kan beda sendiri lu gondrong apa segala macam. Nah itu makanya gue ada pertanyaan di situ adalah lu pedenya luar biasa lu pada saat bersanding dengan musisi-musisi yang udah di atas lu gitu. Jadi gue bukan profil orang yang pede gitu ngerti nggak? Yang nah gue kalau ada di kumpulan banyak orang nih nggak akan tuh gue yang halo enggak ya gue datang udah duduk aja duduk aja gue biasa gitu. Bisa gitu ya? Bukan yang kan ada tuh yang langsung tuh yang emang dia alpha gitu emang dia alpha gitu. Nah enggak, tapi kalau gue dikasih stage gue jadi alpha. Tapi kalau pas lagi di kerumunan lagi di bareng-bareng ketika gua tidak harus jadi alpha ya memang gua bukan alpha gitu. Oke. Gitu. Berarti jadi gue pikir lu memang orangnya ini ternyata lu punya seperti itu ya aneh juga ya. Stage aja lah gua kalau dikasih stage. Oke. Dari situ nama lu udah bagus dah. Kalau nggak salah solo-solo juga ya. Sempet ya? Pertama tuh solo kan yang Mas Reddy itu. Iya. Baru Gigi. Jadi kan solo itu sebetulnya kan itu tahun 90 kan yang Lomba Cipta Lagu Perjuangan ketemu Mas Reddy itu. Nah, cuman memang pembuatannya tuh lama, Fer. Jadi baru keluar tuh 93-an. 92 akhir, 93 awal. Nah, 93 akhir Septemberan gitu Gigi udah ada Gigi itu. Enggak, ketemu sama Gigi bikin lagu. Gigi keluar tuh album pertama 22 Maret 94. Tahun ini kan 22 Maret kemarin udah ulang tahun 30 tahun. Cuman dirayainnya nanti Agustus gitu kan. Jadi kita mengetok palu bahwa Gigi ulang tahun 22 Maret tuh pas album rilis di pasaran 22 Maret. Itu yang janji bukan sih? Bukan dong, itu album kedua. Itu yang Angan sama Senyumlah dan Si Manis. Nah itu. Oke. Waktu Gigi pertama keluar itu lu dipanggil juga sama mereka. Nah, ini lucu. Balik ke Next Band. Jadi Next Band itu udah jalan 3 tahun setengah. Tapi Next Band itu bukan rekaman kan? Iya kan di kafe. Iya di kafe aja. Ini kejadiannya tuh gini. Jadi gua tuh jalan. Tapi kan ketika Next Band berjalan, album solo kan udah keluar. Tapi nggak meledak album solonya tuh. Nah, gue masih penasaran kan. Jadi ya memang waktu yang tadi gue ceritain, gue tidak sadar bahwa gue tuh ternyata mungkin jadi seorang musisi dan sebagainya. Tapi kan seiring berjalan waktu akhirnya kan, lu ngerti juga. Oke, ternyata gue sekarang udah penyanyi. Nah, pas jalan di Next Band, gue akhirnya menegur lah, istilahnya menegur secara halus ke anak-anak Next Band. Gue nggak bisa kalau main di kafe terus.
Bukannya kafe jelek, bukan. Tapi gue pengen berkarya. Kan gue udah ada kemarin karya solo. Ya udah, ayo dong next band bikin album dong. Next band bikin album gitu. Akhirnya semua aklamasi, oke lah, ayo man gitu ya. Nah, rapat nih. Rapat pertama, Fer. Rapat pertama gara-gara gue ngomong itu, rapat bikin album. Ya kita latihan di Ayunir kan, di Asistem selalu gitu. Pas itu lagi rapat lagu mau gimana, ke arah mana kita, karena kan band cafe mah ya bawain lagu, mau ke arah mana nih gitu. Karena KBG bisa. Mau lagu yang rock, mau lagu yang gini, oke gimana, mau menentukan arah, terus ada lagu biasa. Gue ada lagu, kata Mas Reddy ada, lagi denger gitu, Baron Major almarhum. Kok kebalik? Next band gak ada pemain gitar, keluar dulu Dongki kan ya, pemain gitar yang paling terakhir itu keluar. Dongki itu Dodong Bogor si Dongki lah, si Dodong. Si Dodong. Jovas dulunya. Keluar. Aduh, terus si Mas Reddy man, siapa ya man ya? Gue nyebutnya Papi kan ke si Mas Reddy. Siapa ya Pi? Oh, Baron aja Pi. Wah, Baron keren tuh. Gua pager lah Baron. Pager. Ron, telepon aing gitu ya. Oh, lu udah kenal memang? Ya kan di Bandung atau di KSB yang Mas Ari. Yang Baron mah kan yang almarhum Tenita saben. Miracle di Bandung na. Iya. Udah. Terus telepon Baron ke asisten Bang. Naon euy? Ron, ini gua teh next band. Ya, kenapa? Mau bikin album. Lu isilah next band gitarnya. Terserah lu mau masuk next band atau jadi additional is okay. Yang penting lu isi gitar di album ini. Hayulah kata Baron. Tapi man, almarhum Baron ya. Tapi man, ya teh kita lagi kumpul nih di Asistem di Triple M. Di Jakarta? Triple M. Iya, di Jakarta berarti. Sama siapa? Sama Bujana, Thomas, Ronald. Ayo cing, kenaun intinya. Rekaman si Empai. Itu kenal semua? Kenal semua. Bujana malah waktu gua ke Jakarta, karena gua deket sama Dwiki, gua bikin band sama Dwiki, Budi Aryono, Bujana, namanya Abad. Sempet band. Sempet bikin. Itu ada tiga lagu lah. Ada 3 lagu. Tapi nggak jadi keluar. Dan Bujana kan sama Tenita kan seband juga. Almarhumah. Jadi gua udah deket sama Bujana. Ronald Thomas gua kenal karena Anggun. Karena waktu next band jalan, Anggun itu kan sering banget sama next band. Nah pengiringnya kan si Ronald Thomas. Jadi gua kenal. Thomas orang Bandung lagi kan. Walaupun di Bandung gue belum pernah ketemu. Pas si Baron ngomong Bujana, Ronald Thomas. Seangkatan. Rada ngorai. Ya rada ngorai. Bukan gue yang paling kecil gitu kan. Bener-bener di mana? Triple M. Aing kadinya lah. Lihat situ, udah gitu kan. Ya kan? Udah, ditutup. Gue ngomong tuh sama next band. Pi, kasih Papi. Pi, ini udah. Ya udahlah nanti kita ketemu lagi kapan? Jadi mau kemana man? Nggak, ada janjian aja. Buta gue ke Triple M pakai taksi. Pas gue nyampe di situ tuh kenapa ngumpul? Karena Empai lagi bikinnya almarhum Andiliani. Yang kedua kalau nggak salah. Kan Empai selalu Ronald Thomas. Iya. Pas gue muncul kan Triple M ke atas gitu. Si Andiliani almarhum sama Empai. Nah si Aman udah ini aja nih vokalisnya. Tar dulu apa nih vokalis apa? Cek aing teh kan. Tar dulu. Oh dia lagi bikin band nyari vokalis ternyata. Udah ini aja kata si Pai. Udah jadi si Arman keren nih udah si Arman. Apa sih Api? Ya. Man, si Baron teh gini nih. Gimana kamu? Hayulah, udah kan. Ada gua tuh mikir, hayulah kerjain aja dulu lah. Next band juga masih baru berjalan gitu kan mau album mah walaupun udah jadi grup gua. Terus latihan di mana? Latihan kan yang paling bagus Asistem dulu ya, Jakarta Selatan. Ini sih Asistem, di Asistem. Latihan berlima. Gigi nih, belum ada nama Gigi. Belum ada. Pas makan siang, keluar kan makan di luar. Andi kan di situ rumahnya. Iya. Andi keluar. Man, Buc, Ron. Ya sebenarnya kan Thomas Ronald, bandnya Anggun. Kan pemain keyboardnya Andi. Ya, oke. Loh, ngapain man? Bingung gak kan? Latihan aja ini mah. Genjrengan. Ternyata Fer, itu latihan hari itu dapat 3 lagu. Album 1. Angan, ada kata tersisa sama Kuing. Langsung itu lagu. Langsung 3 lagu hari itu 1 hari. Itu yang bikin sama man? Barengan. Emang Oh jadi sistem lu tuh memang ngejam ya? Ngejam. Jadi Gigi tuh sampai album di kisaran di tengah-tengah gitu semuanya ngejam. Baru kesananya ada yang ngejam, ada yang ciptaan siapa di aransemen bareng kayak gitu. 3 lagu
3 lagu yang masuk ke dalam album satu. pertama. Ada Kata Tersisa dan single ya, single 1, single 2 Angan sama Ku Ingin. Jadi emang udah chemistry banget. Cuman yang gue bingung itu adalah kan itu beda banget ya, apalagi Bujana ya. Bujana itu kan sangat luar biasa di jazz lah ya. Tapi bisa ya bikin lagu justru jadi makanya rock, dia ada gitu. justru akhirnya antara Baron dan Bujana saat itu disatukan tuh jadi sesuatu yang beda kan. Baron ininya rock gitu kan, Bujana yang tiba-tiba ngelayang-layang kemana-mana gitu kan. Dan gue memang apalagi pas lu album kedua itu kan udah langsung jadi gigi gitu ya. Gue sampai bawain Pak. Oh ya, lagu yang Janji itu. Ya, Janji. Oh gaya deh pokoknya gue berasa kayak Arman. Teteh royaltinya tepung gue. Hah? Oh dari royalti. Royaltinya tepung gue tetap ya. Tetap. Harusnya mas saya udah punya pulau dari Janji deh. Dan itu lagu kan. Wah diganggang di mana. Indonesia dijanjiin itu. Janjiin. Aduh. Video klipnya segala macam lah pokoknya itu. Akhirnya menjadilah Arman Maulana sosok sama Gigi ini yang luar biasa. Semua yang seangkatan kita dan di bawah kita itu ini band baru nih, ini band kita nih gitu. Itu waktu itu band kita nih. Kalau yang solo-solo, oh Nugi nih gitu. Pada saat itu kan bersamaan tuh. Karena konsepnya menurut gue aneh banget gitu, aneh. Pemain-pemainnya tuh sampai akhirnya saking gue ngefans sama Gigi, gue bikin acara Pak. Tahun 96 apa 9 di Bogor. Itu di Maya Sanggraha, gue jadi IO-nya. Gue sewa Gigi. Oh, yang sama Java Jive. Yang hancur. Itu terakhir tuh gedung itu dipakai cuma itu doang tuh terakhir. Itu yang gue yang ke tempat lu. Gue bawa lu hotelnya Letik. Nah, tapi itu hancur itu mah. Nggak, lu soalnya bawa Java Jive lagi naik banget. Sama lu. Gigi lagi naik banget di gedung segede gitu. Wah itu chaos. Jadi memang Pak polisi ya tanggap ya, kacau ya. Tapi senang, gue ketemu sama Gigi. Oh itu lu ya? Gue yang bikin itu acaranya. Ya Allah. Jadi beneran gue ngefans bener tuh waktu itu. Nah lu kan akhir udah tuh. Gue sempat kecewa juga pas waktu pada keluar. Ya 2x2. Itu di tahun berapa tuh ya? 94, 95, 96, 97. 97 ya? 97. Itu keluarnya itu kan langsung berbarengan. Satu. Enggak. Bukan berbarengan ya? Jadi kan Baron pertama karena kuliah di Amerika. Oh, karena kan? Baron Jadi kuliah. album 2 Janji itu meledak. Baron itu nggak ngerasa tur. Karena dia udah ke luar negeri. Jadi hanya berapa. Jadi misalnya kalau 1 tahun ya paling 1-2 bulan awal lah. Pada udah saat langsung meledak, Amerika ya? bulan ketiga keempat tuh udah nggak ada Baron. Jadi udah ngejalanin 4 orang. Pertama Baron. Nah kedua Thomas karena drugs kan. Oke, itu mah ya. Nah pas Thomas keluar, Ronald merasa pasangan rhythm section gue nggak ada. Oh, gitu. Emang dari dulu kan duaan biasanya ya. Walaupun diganti sama Opet, tapi Ronald merasa ini bukan pasangan gue kan. Rhythm section mah susah ya, harus benar-benar satu full gitu ya. Nah akhirnya Ronald keluar, tinggal gue berdua sama Bujana, album 2x2 itu. Itu tuh 2x2 tuh benar-benar berdua. Iya, jadi 2x2 tuh kan maksudnya tuh album keempat. Tapi 2 Arman Bujana yang asli, kali 2 tuh Budi Oma Opa itu sebenarnya additional musician. Additional tadinya. Oh jadi Budi sama itu tuh additional. Manusia additional 2x2. Kilas Balik album kelima yang ada lagu Terbang yang meledak itu udah jadi Gigi. Gila ya. Man, Gigi berapa kali meledak man? Album tuh ada berapa sih semuanya? Sebenarnya 20 ada sekian. 20 album. 27. Oke, dari 20 album yang meledak lu kerasain ada berapa album? Lumayan, selalu ada. Jadi kan kita anggaplah yang meledak banget kan dari album 2 ya. Janji Nirwana, meledak mudah lah itu. Janji Nirwana kan tuh. Terus album ketiga juga itu meledak kan sama itu juga meledak juga itu kan di situ. Nah, di 4 itu yang tinggal berdua itu benar-benar nggak ada sama sekali ya karena orang mungkin sama kayak lu kecewa. Tinggal 2 deui gitu ya istilahnya. Nah, album keempat Terbang kan meledak lagi kan. Kalau yang diinginkan aku. Berarti malah yang flop album 3. Album 4. Album 4. Kita dulu punya ini album 3 album meledak terus jadi band besar. 1, 2, 3 meledak, bandnya besar kalau naik nih. Jadi yang keempat yang flop malah. Flop keempat karena tinggal berdua lagi. Nah, Budi Opet yang udah jadi anggota Gigi itu Terbang meledak lagi ya? Meledak lagi kan, Terbang. Yang lu pakai Bukan, itu Damainya Cinta. Itu yang Yang Terbang mah yang yang masih itu. Manda.
Manda. Anissa itu. Anissa Yudhoyono. Oh iya. Lah yang satu lagi kan Anissa. Iya, Anissa sama Amanda kan? Ceweknya kan dua kan di situ kan. Anissa, Amanda. Nah itu terbang. Deng lagi. Terus dari situ balik lagi Thomas. Baiknya terlalu. Apa sama Hendy? Pas sama Hendy kan Brownies kan ada bisa saja. Oh iya. Terus ada Andai. Andai kan bareng sama Elemen ya. Jadi Andai Elemen. Andai itu 2003 Budi sama Thomas. Iya. Itu udah Thomas tuh. Udah Budi sama Thomas. Thomas Nah, lagi. pas masuk Hendy udah mulai tuh di situ. Ada bisa saja terus masuk religi, meledak deh kita. Perdamaian itu surga ya dan sebagainya. Dari religi terus kan ada 11 Januari ya terus ada kepastian yang kutunggu sebelumnya. Ya banyak sih ada berapa kali lah. Naik lagi. Kalau sebagai pemain band lu yang meledak begini, memang maksudnya adalah lu lebih dari 4 kali meledak lah albumnya. Bagus nggak keuangan lu, Man? Apa? Gini. Ini kan kita kan gua nggak tahu ya kalau sistem royalti gue juga nggak ngerti sih. Kadang-kadang ada yang bagus ada yang enggak. Tapi untuk panggung, apakah memang panggung itu bagus? Kalau dari panggung mah udah otomatis uangnya tuh uang fresh istilahnya. Gitu. Karena kan lu manggung langsung dibayar. Langsung bayar. Yang nggak jelas tuh yang tadi kayak royalti dan sebagainya. Udah apalagi dunia rekaman di Indonesia kan baru lumayan agak bukan sempurna, lumayan agak ada berada bener lah gitu ya dikit itu. Ketika waktu Sony Music masuk sini itu ada sedikit perubahan. Jadi kan udah mulai royalti. Oke. Kalau dulu kan bonus teh, Fer. Bonus. Ya kan, tanda tangan. Bonusnya apa? Hah? Bonusnya kan semaunya dia. Waktu itu pernah dapat bonus apa aja dari label? Rumah. Berbicara lu ngomong janji, yang lu bawain itu lagu janji lu seneng banget gitu. Harusnya mah pan edan bernya betul. Itu teh kita ya mendiang Koakiat lah ya. Kita datang ke Koakiat. Koakiat, ini kayaknya meledak deh. Oh kayaknya. Oke, terus? Karena di gang-gang, gue makan di pinggir jalan, pengamen bawain, anak kecil pada nyanyi, saudara-saudara gue yang masih bayi nyanyi janji. Ini pasti meledak, gue bilang. Gitu. Jawabannya lu apa? Iya sih, lumayan. Ini gue kasih bonus. Tanda tangan dicek berapa? 10 juta. Satu band? Satu orang. Tapi 10 juta seorang mah lain tetap letik. Ya zaman dulu gede tapi kecil kalau. Tapi buat kita kan udah. Nah. Jempling. Ya iyalah dikasih 10 juta. Karena mungkin aja harusnya mas 100 juta. Misalnya, mungkin 200 juta per orang. Ya, mungkin kita nggak tahu kan. Jadi 10 juta jempling banyak. Gitu. Nah itu tuh kan. Nah waktu Sony masuk. Sony yang pertama kali kan menginikan sistem bahwa royalti, walaupun jauh dari sempurna, itu juga banyak siluman banget gitu kan dan sebagainya. Tapi itu tuh udah mulai maksudnya gini, dijadikan hukum lah, dijadikan dasar hukum gitu dari sini sampai sekarang yang ya naik turun, tapi kalau sekarang mah paling tidak udah mending lah, udah ada publishing yang bener istilahnya gitu. Kalau dulu mah kan tumbang tindih, publishing yang label teh sama. Oke. Sebenarnya nggak boleh secara hukum. Iya, padahal nggak boleh ya, harusnya independen. Nah, kalau dari manggung, tadi kan lu ngomong manggung, kalau manggung mah fresh. Karena kan lu manggung sekarang, langsung kan manajemen lu nggak bayar lu. Jadi kalau bicara apakah bisa hidup, apakah iya bisa. Bagus banget berarti buat Gigi ya. Bagus. Bisa. Gue bisa beli mobil, gue bisa beli rumah dan sebagainya. Oke. Gigi gue lihat kebanyakan sih. Gue nggak tahu yang lain-lain masih takutnya gue salah. Ciptaan Gigi. Ini kenapa ciptaan Gigi? Ya karena itu yang tadi, yang pertama tuh memang jam session workshop barengan. Nah tapi pas mulai album 2x2 tuh. Udah mulai itu ya? Udah mulai 2x2 album Kilas Balik itu udah mulai. Misalnya gue punya lagu, tapi gini. Apapun lagu itu, walaupun itu lagunya gue, Bujana, lagu Thomas, lagu Hendy, tapi jadinya itu adalah itu lagu Gigi, maksudnya jadinya tuh Gigi karena memang di aransemen. Jadi kadang-kadang gini, gue mungkin ngambil dari rumah lagu gue tuh disco. Oke. Tapi pas di Gigi malah jadi lagu slow, jadi pelet gitunya, lagu wah yang slow banget bisa kayak gitu. 11 Januari, Bujana nggak gitu dulu, kan itu lagu Bujana. Gue ada lagu cocok nggak buat Gigi? Asik nih Bud, bawain. Di aransemen jadi begitu. Jadi tadinya bukan gitu. Enggak gitu.
Cuman gitaran doang aja. Teng tong teng 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 gitu aja. Wah, asik melodinya keren gitu. Gue yang bikin lirik ya. Gue bikin lirik, aransemennya jadi seperti itu. Jadi Gigi selalu gitu. Itu mulai dari 2x2 itu karena memang tinggal berdua lagi kan gue sama Bujana. Nah, itu lu tapi kalau mendaftarkan kayak ke LMK publisher itu nama atau nama tetap ya. Dan kita prosentasenya ada. Dan kalau gua boleh bilang future gitu ya. Sebelum ribut-ribut royalti yang sekarang orang-orang ngeribut lah, ada LMK, ada aksi, ada apa segala macam. Kita berdelapan waktu Baron belum meninggal, 8 Gigi itu ke notaris dan mendaftarkan di notaris secara hukum legal. Jadi lagu Angan, Arman bawa tuh Bujana teman-temannya lirik ini. Lagu ini sampai yang terakhir ada di notaris dicap legal. Itu yang masuk ke sebelum ada ribut-ribut royalti. Ya berarti itu yang masuk ke semua ke publishing tinggal dikasih ini ya. Nih. Nah, makanya kemarin publishing kita kan yang sekarang nih Sony kan, masuk lagi ke Sony Music. Itu sampai bingung. Rapi gitu. Oh, gila, ini band paling rapi lu deh kayaknya, kata si Anti. Nggak ada nih, biasanya lebih ke mulut aja gitu. Misalnya lu sama siapa sama gua gitu. Oh, ini ciptaan gua sama Ferdi gitu. Kalau ini udah bener-bener notaris, bener-bener notaris. Oke. Nah, karena maksudnya Gigi salah satu yang band yang tidak pernah kelihatan ada masalah dengan itu ya. Jangan sampai lah. Iya, masih. Alhamdulillahnya ya masih, kita udah berarti sudah bagus lah, tertatanya udah bagus. Tertata alhamdulillah. Nah, sekarang kalau misalnya memang itu panggung ini bawakan lagu yang kemarin-kemarin itu, mereka semua senang semua dong. Alhamdulillah. Udah dan kita udah apa ya, kayak ya walaupun sebenarnya itu ranah LMK, walaupun sebenarnya itu kewajiban IO, kewajiban promotor untuk bayar ke LMK, tapi kita udah lama tuh kayak apa ya? Karena gini ya, Fer ya. Kayak misalnya lagu Terbang itu kan ada Budi sama Opet. Dibawain sama gua, sama Bujana, sama Thomas, sama Hedi. Formasi sekarang tuh sampai sekarang gitu ya. Lagu Janji misalnya. Di situ ada Ronald, ada Baron dan sebagainya. Itu kita tuh kayak pas kalau turun panggung tuh kayak sampai bahkan lagu Perdamaian. Lagu Perdamaian itu kan Abu Ali Haidar penciptanya. Itu tuh kita kayak wah, kita tuh dibayar manggung dan lagu ini anak-anak itu gitu yang menciptakan. Nah, kita tuh dulu udah lama banget nih, udah sebelum, makanya gue bilang itu sebelum royalti, gajing sebelum pandemi lah. Kan naiknya gara-gara pandemi kan, royalti itu direbutin, publishing dan sebagainya. Udah panggung. Nah, jauh sebelum itu tuh kita sisihkan yuk gitu untuk teman-teman kita, untuk bukan hanya teman-teman kita saudara di Gigi, tapi untuk kayak yang tadi, misalnya kayak kalau religi kan akhirnya kan meledak lagi gara-gara gitu ya. Oh Tuhan itu kan. Itu ya kita ke Dedi Dukun sama Mas Dedi ke mendiang Mas Yongki. Itu kita tuh kayak kesadaran dari kita sendiri gitu karena nah makanya Budi kan sempat viral kemarin yang diwawancara sama si Iqbal di live-nya di YouTube-nya si Iqbal yang dibilang, wah anak-anak Gigi mah dari dulu tuh ke gua selalu tiap bulan dikasih itu kan viral. Yang ya pas lagi ribut aksi dan sebagainya tiba-tiba muncul itu. Itu kan langsung viral. Yang Budi, anak Budi dari dulu ke gua tiap bulan emang bayar gini-gini apa dikasih gini walaupun ya itu sih mungkinnya lebih jadi barokah ya. Nggak ada yang rezeki orang ya gimana ya kayak kita ngerasa aja sih. Even gua kan Arena Project. Kan 7 tahun yang lalu gue punya Arena Project, Arman Mola Project kan, yang nama Trinity ini. Yang sendiri ya. Gue yang ngomong gitu, bahwa gue yang ngomong ke Trinity, gue bilang pokoknya catat semua lagu. Karena kan gini, off airnya Arena Project pastilah gue bawain lagu Gigi. Tapi kan dari 10 lagu nggak mungkin 10 lagu Gigi gitu kan. Betul. Paling banter, paling banyak tuh 3 lah. Paling banyak itu 3. Kadang-kadang gue cuma 1, 2. Gue ngomong sama manajemen Trinity, gue bilang ke Ari, ada si Ari, road manager gue, Ari, catat tiap manggung lagu apa aja, nanti kita bayar, bukan royalti, kita bayar per lagu berapa. Tapi kan udah ada LMK, lu tetap itu mah nggak ada hubungan. Ini mah dari empati gua terhadap teman-teman gua. Jadi gua bayar tuh.
Bukan bayar, maksudnya apa ya? Adalah bagian mereka gitu. ya. Karena gue tuh merasa bahwa biasa. oh gue bawain lagu Gigi nih. Di situ ada misalnya gue bawa lagu My Facebook. My Facebook kan gue sama Hendy. Iya. Nah, itu ada potongan Hendy berapa. Misalnya biasa. gue bawa 11 Januari, gue Bujana kan. Itu ada Bujana. Gue bawa Terbang, ada Budi sama Opet. Gue bawa Janji, ada Thomas, ada gitu. Wow, Gitu. alhamdulillah. Even Arana Project apalagi Gigi gitu. Iya. Jadi gue dulu pernah manggung bareng sama Gigi tuh jadi pembuka. Di mana ya sama Elemen tuh ya? Di Bogor, bukan sama Elemen. Oh, lu sendiri. Gua diajak sama almarhum Budi, Opet, Ronald, vokalisnya gua. Serius? Iya, di Bogor. Bulan puasa kan dulu makan acara bulan Oh, puasa. itu ngabuburit. Nyatu. Gua dulu Iya, baru Gigi. Pembuka. Ngabuburit soalnya kan banyak pembukanya. Iya, ada lu, terus ada Andi Rif rada sering tuh sama Cadil. Rada sering tuh Andi Rif. Nah, terus Man, lu kan juga ada solo. Nah, solo lu juga lumayan udah banyak ya. Alhamdulillah. Sempat ada yang gue pernah ikut nyanyi tuh, gue bikinin pintu promo bikin. Ya. Bawa Daku pergi. Ya. Gitu ya. Udah berapa solo? Yang kemarin kan berapa ya singlenya? Berapa? 9 ada 9 single. Tapi memang istilahnya nggak dijadikan album, ya udahlah single aja. Jadi single Nah, yang aja. ini nih insya Allah mungkin di Agustus kesana lah. Ya, setelah itu keluar EP 5 lagu. Oh, ini EP di luar yang anggaplah 9. ini album kedua deh. Ya, di luar yang 9 itu lu ada lagi 5. Itu yang 9 anggap album pertama aja Ya, gitu. okay. Nah, ini tuh album kedua EP 5 lagu. Oke. Ini manajemen beda nih. Beda, Trinity. Oke. Jadi gua tuh gini, waktu Gigi umur 22 tahunan, gua ngomong sama anak Gigi, gua bilang, "Guys, kayaknya gue pengen bikin project solo deh, kok gua kayak mentok gitu." Jadi waktu itu tuh Gigi bikin lagu yang mana ya? Gua bikin lirik tuh, Fer, anggus terjadi sebulan teh. Kenapa ya gua mentoknya biasa mah cuman sehari, kadang-kadang 5 jam jadi gitu ya. Ini kenapa ya? Terus akhirnya gua tuh mikir, ini kayaknya gua terlalu banyak yang tertahan ide. Karena kan gini, Fer. Iya, ngerti. Di Gigi itu kan 4 orang. Kan nggak mungkin 100% ide gue bisa ditumpahkan. Karena di sini ada 25 gitu kan. Iya, nah, sisa ide-ide itu kayaknya gue numpuk di gue. Yang nggak bisa dikeluarkan. Betul. Gue akhirnya ngomong karena kata anak-anak ya sok aja man, sikat aja gitu. Akhirnya 7 tahun yang lalu lah gue bikin Arna Project itu. Kok lu bisa bikin itu tapi di luar Gigi ya musiknya ya? Maksudnya beda banget. Ya karena kan, ya itu yang tadi, Ya yang itu. tidak bisa ditumpahkan gitu. Oke. Lu nggak menyertakan anak-anak Gigi untuk bikin musiknya? Bahkan gue waktu kontrak dengan Trinity, gue ngomong sama Pak Yo, sama si Ingkong, manajer gue Rudi, itu gue ngomong gini, gue tanda tangan sama Trinity, gue nggak mau nyiptain lagu, gue nggak mau bikin lirik, gue hanya pengen nyanyi doang, lu kasih aja. Jadi memang gue pengen refreshing, tapi atas persetujuan. Maksudnya gini, gue pengennya musiknya tuh ke arah sini, karena di Gigi mah nggak mungkin. Tapi gue tuh demen ini gitu. Genre ini tuh gue seneng gitu, ngerti nggak? Oke. Gitu. Pantes. Nah, baru di Rerata itu di lagu di original soundtracknya jangan yang jauh jangan lupa pulang. Itu baru gue akhirnya Trinity, Kang masa nggak ada lagu? Gue ngasih. Baru di situ tuh gue. Nah, yang EP nanti ini lagu lu. 1, 2, 3, tapi barengan juga. Ada yang 1 lagu mah ciptaan gua, tapi yang 2 tuh barengan gitu. Jadi involve. Kalau yang EP ini mah bener-bener involve gua. Kalau yang ini album kedua nih lu involve ya? Gara-gara Rerata itu soalnya. Oke. Trinity, udahlah Kang lah, ayolah gitu. Nah, ini nih nanti kan di sini gua mau puterin video klipnya Arman yang solo. Mau lagu yang mana yang mau? Rerata aja lah, yang Renata. Rerata ya. Rerata tuh, ya Rerata itu sesuatu yang lumrah terjadi kan. Bahasa apa itu? Indonesia tuh. Rerata. Gue baru denger. Iya, kamu kan orang apa? Ya, bukan orang Indonesia, orang Inggris. Rerata artinya sesuatu. Ya jadi sesuatu yang terjadi berkali-kali, lumrah lah gitu. Sebetulnya. Jadi kan Rerata tuh isi liriknya tuh gue buat anak gua sebenarnya. Oke. Wah, ya Fer, anak 1. Waduh, anak 1 cewek. Aduh, itu bapak pengennya ke Inggris. Kan, waduh gua. Kok kasih ini gue lagi ada di gua nih. Dia minta ke Amerika nih. Iya, yang mana? Yang cewek. Yang cewek. Aduh, jadi gini, gue tadinya marah. Bukan marah, gak setuju. Tapi bini gue langsung narik gue lah istilahnya. Gak bisa. Kenapa? Gue bilang alasannya kenapa. Jadi bini gue tuh gini.
bini gue tuh pernah ada kejadian di keluarganya. Jadi kan bini gue tuh cewek 4, cowok 1, ada di almarhum. Nah, ada dia yang paling besar itu dia tuh pengennya SMA dulu tuh. Tapi almarhum bapak, empah ya si empah, itu pengen ke SMK. Oke, gitu. oke. Kok SMK? Ya pokoknya STM. Nah, adik dia tuh ya nggak mau, gue pengen SMA, tapi empah ya zaman dulu ya orang tua kan keras ya. Tetep STM gitu. Nah, akhirnya STM. Nah, Dewi itu melihat kakaknya selama dia di STM tuh jadi rebel. Jadi ngerti nggak? Jadi kayak gue nggak mau di sini gue. Nah, dia ngomong, kamu mau kayak gitu anak kamu. Ketika anak kamu punya cita-cita, dia pengen kuliah di Inggris, terus kamu apa? Terus nanti sama kamu malah jadi nggak deket, malah jadi rebel dan sebagainya. Gue rada kepikir juga. Oh ya benar juga ya. Ya udahlah, Bismillah lah. Ya udah gue berdoa aja gitu. Nah akhirnya keluarlah lagu Renata itu. Tapi itu tuh jadi liriknya kayak menceritakan, gue ngomong ke Naja gitu ke anak gue, Neng, lu akan menghadapi di sana itu, mana jauh dari orang tua, akan menghadapi jatuh, bahagia, dapat duit mungkin, kerja. Tapi, dan itu akan berulang-ulang, tapi itulah justru yang menjadikan lu jadi manusia. Tahu bahwa kehidupan tuh nggak flat ya. Itu makanya Renata tuh artinya tuh yang sesuatu yang terjadi berulang-ulang, tapi dan itu lumrah, dan justru itu yang menjadi akhirnya satu manusia yang seutuhnya. Iya. Wah, gue harus denger nih lagunya. Nah kalau yang EP ini mah benar-benar semuanya gue dedikasikan kepada anak gue. Lu dedikasi itu anak. Tapi kan akhirnya kan ketika gue brainstorming sama Kamga, brainstorming sama Ade, Averi, sama Mala, jadinya kan liriknya itu kan kalau dengar orang ya mengenai cinta, bukan jadi ada dua arti lah, bisa dua arti. Bisa dua arti kayak gitu. Gue mau balik ke anak lu. Anak lu di sana, lu ketemu berapa lama? Wah berat sekali? Men, pertama berat. 6 tahun, 6 bulan sekali, Fer. Video call terus gak? Susah, men. Karena udah remaja ya. Aduh. Lu tahu sendiri kan, zaman SD SMP anak lu masih bisa dicium. Masuk SMP kelas 2, dicium aja udah gini kan. Nah apa sih, Pak? Aduh. Nah ini kan kesana kuliah. Video call nggak semung. Telepon. Berarti gue juga kayak gitu nanti. Pasti. Dan cewek lagi kan. Lu deket nggak sama? Nggak gini. Maksudnya dia daddy's girl atau mom's girl? Daddy's girl. Oh daddy's girl ya. Mungkin kalau daddy's girl masih memungkinkan. Tapi untuk video call sering dan sebagainya. Dia ngomong, aku pengen di Amerika Pak. Kamu jago sama papa loh. Iya tapi aku pengen di Amerika. Pasti kaget. Aduh gue kaget loh. Kaget pasti. Sekarang umur berapa dia? 15. Oh masih 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi. Kan gak kerasa ya. Dan itu tuh susah Fer. Karena berarti kan dia tuh udah punya keinginan. Pernah yang kuat gitu kan. Ciri gitu. Siapa? Lu? Enggak, gue tadinya marah kan. Pas mau pergi gimana? Enggak, kalau gini jadi justru. Aduh, jadi gua anak gue tuh kan ngomongnya tuh udah dari SMP kelas 3. Iya. SMA kelas 1, SMA kelas 2 dia tuh ngomong terus kan. Iya, nah itu di situ tuh masa gue marah. Tapi justru ketika udah mendekati dia pergi, malah gue yang ngurusin. Ibunya yang panik. Loh, jadi si Neng teh bukan 1 tahun. Ari mana cek orang teh kuliah mah di mana lagi 4 tahun. Hah? Ibunya nyuruh. Ibunya. Malah kok kamu ngurusin? Lu yang nggak, kalau nggak ngurusin siapa yang ngurusin? Malah gue yang ngurusin tektokan dia kuliah di sana. Sorry ini jadi terbawa ya karena gue lagi pas begitu nih, lagi pengen begitu. Dan yang parahnya Fer, dia cabut ke Inggrisnya pas pandemi Fer. Pertama kali pandemi, lagi London lockdown. Wah, bener-bener, itu bener-bener ribet banget. Iya, gue itu salah satu yang pengen gue tanyain karena gue pernah kedenger di podcast, salah satu podcast lu ngomong itu. Sih, gue bilang si Arman bisa. Tapi alhamdulillah sih Fer, kalau lu memang ikhlas ya, terus lu berdoa terus mah, insya Allah lah, bener anak lu dijagain, bener. Ya. Walaupun memang awal-awal ya lu, dan sebulan ya ketemu nggak lihat wujud dia gitu ya, 2 bulan, 3 bulan, aduh itu Ya walaupun ada telepon, ada video call lah istilahnya. Memang kadang-kadang Neng, papa teh sono lihat muka kamu, sok atau video call ya. Tapi kan ya namanya juga anak udah remaja dalam keadaan itu kan ya. Udah ya Pak ya? Udahlah. Aduh. Gitu. Eta teh covernya ya, lu pasti di cover dia ya. Aduh, itu Aduh, udah lah. Gue gak mau mikir gitu. Sok kremai gitu. Aduh, Om Arman, tapi itu sih. Gue sih lebih melihat adalah sosoknya Arman Maulana itu menjadi satu idola
gua pada saat itu dan anak-anak seangkatan dan di bawahnya, karena selain lu unik, suaranya juga lu termasuk yang unik gitu ya. Sampai kita tuh sampai punya pikiran, anjing, Arman tuh tercapeknya nyanyinya gitu. Dua orang nyobaan, batuk orang malah tuh. Jadi itu memang ternyata emang gitu, memang suara. Ya dapatnya tekniknya seperti itu. Dapat teknik seperti itu. Karena sempat nanya, tadinya enggak, oh ya memang perubahan. Ya perubahan. Terus sama ini satu lagi yang terakhir gue, lu modis pisan, eta. Kalau itu nggak Eta teh memang marahal, kudu mahal. Enggak, ini Indonesia men. Lain, tapi halus pisan, bener mana teh mun dandan edan, eta teh Dewi, eta. Enggak. Mana serangan? Kalau kata orang tua dulu mah katanya mungkin dulu waktu ibu gua hamil tuh ususnya ngebelit. Oh, kan katanya gitu kan. Iya, jadi katanya pakai apapun bagus, pantas gitu. Ya nggak tahu ya, jadi gue bukan orang yang gini. Gue pemerhati fashion iya, tapi bukan yang merhati fashion edan-edan. FOMO. Enggak FOMO. Jadi gue mau lebih ke arah gini kan. Lihat, ini keren. Tapi pas nggak ya di gua? Misalnya ada model nih ya, lihat, wah ini keren celananya sama bajunya. Tapi ini pas nggak ya di gua ya, gitu. Cobain deh. Oh ternyata pas. Jadi gue sih lebih ke arah yang mau mencoba aja gitu. Tapi lu mencoba sesuatu yang nggak pernah terjadi, yang belum dipakai orang, lu udah pakai. Jadi lu kayak trendsetter jadinya. Gua kan juga seneng gitu. Cuman akhirnya kita tuh suka betot-betotan tuh. Anjing gue belum mau nih, gue beli celana. Nggak bisa mas, udah di tag sama Mas Arman. Anjing sih kalau siapa tuh gitu. Dan lu duluan mulu tuh kan. Nah gue ngeliat lu berarti memang itu bukan ada stylistnya atau Dewi, itu lu ya beneran. Gua. Ya kalau sama Dewi mah ya itu mah karena suami istri kan udah 30 tahun. Udah biasa. Ya, jadi paling Pap nih kayaknya bagus deh gitu kayak gitu lah. Tapi selebihnya tuh memang itu gua gitu yang apa sih? Yang ngerancangin lah. Memadu padankan. Ada. Jadi mungkin darah modelnya ada. Berarti sebenarnya kayak kebetulan itu membawa hikmah ya. Si 300.000 tadi. Tapi ya mungkin gue bilang vokalis cowok stylenya oke masih Arman Maulana sampai sekarang. Jadi nggak lah, gue nggak rugi kalau jadi idola mah. Kayak aduh, alhamdulillah akhirnya ya jadi teman. Alhamdulillah. Man, nuhun pisan. Sami-sami. Gue tiap lihat podcast lu ini tuh, kapan gue di sini ya? Enggak, maksudnya kan gue mau sama lu kan, tapi kapan gitu ternyata akhirnya terjadi. Ya gue ngikutin lu, dengan lu juga dulu bikin dulu aja. Jadi resep ya silaturahmi kan bagus. Betul. Iya malah bagus gitu. Nuhun pisan. Sami-sami. Gigi juga nanti saya siap untuk buat support ulang tahun 30 tahun di Istora 24 Agustus Istora Senayan. Di Istoranya ya? Di Istoranya. Berarti tiket udah mulai dibuka dong? Udah. Udah mulai ya? Udah. Oke. 24 Agustus di Istora Senayan. Ntar ada wawancara di sini lah anak-anak Gigi. Iya, gue pasti lebih gelo. Ya, terutama Thomas. Pasti. Dari 100% pembicaraan 75% masih Thomas. Pasti Thomas. Dia kan selalu mengambil alih. Terus apa ini konsep solonya juga. Mudah-mudahan ya insya Allah jalan ya. EP ya. Agustus September EP ya. 5 lagu. 5 lagu ya. Dan ini mungkin udah Arman Maulana udah mulai menulis di sini. Gue pengen denger yang gue tuh yang putar terus di sini adalah Re-rata yang artinya ya satu habit, satu kebiasaan yang akhir terulang-ulang. Ini tentang anaknya, ini yang mau gue denger. Jadi kalian nanti dengerin lagunya, lihat video klipnya udah ada ya? Udah ada. Komen, kalau yang belum, gue yakin banyak yang udah lihat. Tapi kalau yang belum, lu komen di sini. Gimana menurut lu lagu ini? Bener nggak sih? Kerasa nggak sih ini bahwa ini adalah lagu untuk siapa sih cantik? Naja. Kerasa atau ambigu apa gimana? Komen, karena di komen itu seneng banget. Kalau di komen tuh kita seneng. Ada masukannya. Ya, oke. Nuhun pisan. Sami-sami. Ya, buat kalian yang udah dengar sampai akhir, nuhun pisan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. All you can hear. Oke, thank you. Bye.